Kuliah desain tuh sibuk banget gak sih? Barangnya banyak ya? Terus barangnya mahal-mahal ya? Bakal kepake semua gak sih ilmunya? Apa gue salah jurusan ya? Ini adalah hal-hal yang gue rasain juga waktu pertama kali gue masuk di kuliah desain. Dan waktu pertama kali gue kuliah desain, ya itu bikin gue merasa ragu kalau gue ini ada di jurusan yang tepat gak. Awal gue masuk itu memang karena gue suka gambar, tapi waktu di kuliah ternyata gambar bukan segalanya. Gue mau cerita tentang awal perjuangan gue selama kuliah desain, dan mungkin video ini bakal berguna buat kalian yang lagi mau kuliah desain, atau mungkin kalian yang udah kuliah desain dan lagi ragu ya. Gue adalah lulusan kampus yang menghasilkan banyak YouTuber. Ya, gue salah satu alumni di sana. Dan gue kuliah di jurusan DKV. Dan lebih tepatnya lagi di jurusan desain grafis, karena di sana ada pecah jurusannya lagi. Selama gue kuliah memang gue bingung banget sih. Karena ternyata di luar ekspektasi, kuliah desain itu yang gak segampang yang kalian kira, yang cuman gambar-gambar ataupun bikin karya. Tapi banyak bidangnya. Selain banyak bidang mata kuliahnya, dan juga alat-alat yang harus dipersiapkan lumayan. Gua harus membeli cat, kuas, kanvas, cutter, gunting, cukilan, kertas gambar, tas kertas, dan masih banyak yang lain menyusul tergantung mata kuliahnya juga. Dan harganya itu lumayan. Di kuliah desain memang awal-awal harus manual dulu, karena buat melatih craftsmanship dan juga melatih kreativitas kita menggunakan alat-alat. Setelah itu barulah kita bisa menggunakan yang program-program yang biasa kita kenal seperti Adobe Photoshop, Illustrator, dan familinya. Jadi kuliah desain tuh mahal dong. Kalau ditanya kayak gitu, ya gue bisa bilang kalau peralatannya lumayan dan kuliahnya butuh effort. Tapi tenang aja, karena selama gue kuliah, gue bisa melakukan side hustle juga untuk menghasilkan dan membeli barang-barang yang gue perlukan. Gue bakal ceritain tentang side hustle yang gue lakukan untuk bisa membeli barang-barang selama gue melakukan studi di perkuliahan gue ini. Menjadi just tip buat teman-teman yang butuh peralatan. Ya, kita bisa jadi just tip. Caranya ya kita harus tahu banyak vendor yang bisa menyediakan barang-barang itu. Karena kuliah DKV itu barangnya banyak banget dan selalu harus beli. Karena itu kan sekali pakai tuh. Jadi ya harus beli lagi. Jadi berguna banget tuh. Kalau lu yang mau jadi just tip, ya lu tawar-tawarin aja teman-teman yang tanda kutip maunya simple aja gitu. Jadi teman-teman yang kuliah DKV tapi mau nyari barang, nah itu bisa lu temenin dan lu mulai masuk tuh cari info buat nyari barangnya di mana, dan lu tawarin ke mereka, sini bro, gua aja yang cariin. Nanti lu ya udah tinggal bayar segini, di markup juga nggak apa-apa pasti, karena kan ya hitung-hitung jasa lu lah. Mereka tinggal pakai aja langsung tersedia di kelas gitu. Freelance sama anak-anak kampus lain. Ya sebenarnya sama anak kampus sendiri juga boleh sih. Karena sebagai anak desain, biasanya itu kan udah punya basic-basic desain. Dan di perkuliahan ini tinggal mendalami aja dan melatih kreativitas buat problem solving. Nah, selama kita kuliah, ya nggak ada salahnya ilmunya kita pakai buat ngerjain project-project real. Nah, project-projectnya ambil dari mana? Ya, ambil dari teman-teman sekitar ataupun kampus lain. Pastiin kalau lu punya relasi yang gede. Atau juga ya lu bisa ke teman-teman deket, tawarin aja. Atau bilang kalau lu tuh lagi butuh tambahan dan lu menyediakan jasa freelance untuk ngerjain desain buat anak-anak yang lain gitu. Nah, di situ gue bisa sih waktu itu menyisihkan waktunya, walaupun kuliah desain memang terkenal sibuk karena harus terus-menerus mengerjakan tugas. Tapi ya waktu itu gue sisihin aja waktunya, ya namanya juga side hustle ya, jadi ya diselipin aja. Gue bagi waktunya antara siang dan
malam biasanya gitu. Karya di website. Zaman sekarang kayaknya banyak banget website yang nyediain tempat buat jualan karya ya. Kalau zaman gue dulu sih mungkin terkenalnya tuh ada Shutterstock, terus ada jualan foto. Nah itu gue jualan di situ aja tuh buat dapetin ininya. Ya nanti hasilnya kan suka masuk ke PayPal tuh. Untungnya sih PayPal nggak jadi diblokir ya. Nah itu yang gue lakuin selama gue perkuliahan. Dan itu juga masih gue lakuin sekarang sih. Dan sekarang itu kan kayaknya udah banyak banget yang bisa dijual. Produk-produk digital kayak presets, kayak LUTs, ya video-video juga lu bisa jual kan di Shutterstock ataupun di website lain gitu. Website-websitenya yang gue tahu sih ini nih. Nah, bisa jualan di sini. Ya hasilnya ya bisa lah buat tambah-tambahan. Atau kalau mau diseriusin juga bisa. Untuk sekarang selain jual foto, gue juga menjual presets nih di link.id. Nah, produk digital gue taruh di sini. Jadi link.id ini membantu banget sih buat jualan produk-produk digital kayak gini. Karena sebelumnya gue nggak tahu harus jualan presets di mana. Biasanya ditaruh di Google Drive aja tuh ya, dari mulut ke mulut. Tapi thanks to link.id, gue jadi bisa jualan di situ. Jasa custom. Ya, kalau anak desain kan punya kemampuan untuk mendesain. Nah, yang gue lakuin dulu adalah nyamperin ke corporate ataupun institusi ataupun komunitas yang butuh desain. Dan gue bikinin desainnya. Dan juga kalau ada kebutuhan kayak baju, tote bag, atau merchandise gantungan kunci, itu gue cariin vendornya. Terus setelah gue bikin desainnya, ya gue cetak. Dan dari situ kan bisa dapat keuntungan lagi. Sebenarnya banyak pasti hal yang bisa lo lakuin selama perkuliahan. Walaupun kuliah di cafe itu sibuk, tapi sebenarnya bisa kok disisihin waktunya. Dan juga dengan skill yang ada, masa iya mau disia-siain? Ya lebih baik dipergunain kan. Dan gue yakin banget zaman sekarang itu udah beda nih. Contohnya adalah mungkin zaman gue dulu influencer, selebgram tuh masih sedikit banget. Tapi kayak zaman sekarang kayaknya dari kuliah itu udah bisa dirintis dan bisa menghasilkan sampai sekarang gitu. Jadi sebenarnya banyak lah peluang-peluang yang bisa diambil. Jadi itu aja cerita selama perkuliahan gue dan side hustle yang gue lakukan. Semoga kalian bisa terinspirasi dan juga bisa kalian lakuin pastinya. Dan giveaway produk gue masih berlanjut. Caranya gampang, kalian tinggal follow aja IG gue dan juga IG revola.id. Dan kalian tinggal repost gambar yang ini, lalu kalian subscribe YouTube gue karena gue akan umumin ini di YouTube sewaktu-waktu nanti. Thank you banget buat yang udah nonton video gue sampai akhir ini. Dan juga kalau video ini bermanfaat, kalian bisa subscribe, kalian bisa like, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan juga support terus channel ini karena tanpa dukungan kalian ya gue bukan siapa-siapa. Dan semoga cerita gue bisa menginspirasi kalian semua. Gue mulai cerita di sini karena gue yakin cerita semua orang itu bisa berharga. Itu aja. Thank you buat yang udah nonton. See you di next video.